Halo guys, gue Jak Nalin. Sebagai orang biasa, kita pasti punya impian ya, memiliki HP yang speknya itu tinggi. Emang bener sih manusia itu boleh merencanakan, tapi ya tetap aja, saldo dan uanglah paling menentukan, betul nggak? Apalagi kalau misalnya kita ini adalah seorang gamers, yang mana kalau ada update game baru, bukan makin nambah lancar, malah makin nge-lag, karena spesifikasi dari game yang makin terus meningkat. Nah, tentunya kita perlu aplikasi dan modul buat solusinya untuk ningkatin performa HP yang kita miliki. Oleh karena itu guys, video kali ini gue akan merekomendasikan 5 aplikasi dan modul terbaik menurut versi gue ya, yang bisa kita gunakan di dalam HP kita. Untuk yang pertama nih guys, yaitu adalah modul Aurox. Nah, dengan modul ini kita nggak perlu lagi ribet buat nyeting sana sini. Kita cukup flash saja modul ini dalam Magis. Setelah itu kita restart HP-nya dan modul ini nanti bisa langsung kita gunakan, mau itu buat ngegame ataupun multitasking. Terus apa aja sih yang ditweak oleh modul ini? Nah, kalian bisa lihat di dalam sini guys untuk changelognya. Untuk TCP defaultnya ini menggunakan BBR ya. Lalu modul ini juga nge-tweak di bagian CPU BOS. Terus nge-tweak juga di bagian GPU render. Lalu nge-tweak di GPU performance, tweak IO, dan masih banyak lagi nih tweak lain yang bisa kita lihat di dalam sini. Oh ya guys, gue juga nyoba buat ngetes benchmark dengan menggunakan Antutu. Ini mendapatkan skor segini ya. Dan di CPU throttling mendapatkan skor segini. Di dalam grafik CPU throttling ini cukup stabil waktu HP lagi dalam keadaan panas. Walau ada sedikit penurunan tapi langsung up lagi nih guys buat grafiknya. Oh ya, untuk modul ini setiap HP, ROM, dan channel pasti berbeda-beda ya buat hasilnya. Dan tentunya modul ini bisa jadi satu pilihan buat kalian untuk digunakan dalam meningkatkan performa waktu bermain game ataupun multitasking. Next, buat yang kedua yaitu adalah aplikasi dan modul dari Magneter. Nah, di sini ada banyak pilihan modul yang bisa kita gunakan. Ada Hotel, India, dan yang terbaru ini adalah Juliet. Lalu untuk tweak yang dilakukan oleh modul ini berbeda-beda ya untuk tiap modulnya. Kita bisa coba yang salah satu dan pilih kira-kira mana sih yang paling cocok buat kita gunakan. Dan kemarin itu gue juga sempat nyoba menggunakan modul Juliet dan gue tes Antutu untuk skor mendapatkan segini guys. Terus gue coba juga di dalam throttling, ini cukup stabil ya. Dan yang terakhir gue coba tes gameplaynya di PUBG, juga cukup stabil walau ada beberapa kali penurunan FPS-nya dengan menggunakan modul Juliet ini. Kelebihan modul ini, kalian bisa gunakan Spectrum di dalam aplikasi modulnya. Ada banyak pilihan di sini ya guys yang tersedia. Ada balance, jika kalian mau seimbang buat daya tambah baterai dan juga buat bermain game. Lalu ada performance, kalau kalian mau ngegame tapi tentunya baterai kalian akan cepat habis ya. Dan ada juga opsi game, hampir sama dengan performance. Bedanya ini ada untuk manajemen RAM-nya, supaya makin lancar ketika kita bermain game. Oke lanjut, buat yang ketiga yaitu adalah NFS Injector. Sama seperti halnya di dalam Magneter, untuk modul yang bisa kita gunakan juga banyak ya di sini. Ada Zoom, Flash, dan Liberty. Nah, yang terbaru ini adalah modul Liberty. Terus buat yang di tweak, ini lumayan banyak ya guys, tapi nggak sebanyak jika kita itu menggunakan versi yang Pro tentunya. Terus di sini juga menyediakan Spectrum, seperti halnya di dalam Magneter. Dan yang buat beda di sini itu adalah kita dapat mengatur secara manual ya, untuk pengaturan IO schedule, pengaturan Linux, dan pengaturan TCP konstannya. Kelebihan dari modul ini yaitu bisa dibilang sih salah satu modul buat ngebenchmark biar mendapatkan skor yang cukup tinggi. Tapi untuk kenyataan di lapangan buat ngegame, ya kalian bisa cobain sendirilah menggunakan modul ini, apakah enak atau enggaknya. Terkadang memang suka berbeda ya buat hasil benchmark dan ngegamenya. Tapi tentunya aplikasi dan modul ini bisa jadi salah satu pilihan juga yang cocok buat kalian gunakan sebagai aplikasi dan modul tambahan untuk meningkatkan performa HP, baik itu buat ngegame ataupun multitasking. Oke guys, buat yang keempat adalah FDAI. Nah, FDAI ada dua versi ya yang bisa kita gunakan. Ada versi APK yang dapat kita beli di dalam Play Store, dan yang kedua versi Magis yang dapat kita download di link deskripsi video ini. Untuk tweaknya tentu berbeda antara APK dan modul. Kalau modul ini ya tentunya udah default pengaturan dari modulnya. Tapi kalau APK, kalian dapat mengaturnya secara manual untuk pengaturan di dalam sini. APK ini yang menurut gue paling recommended ya buat digunakan, karena kita dapat mengaturnya secara default, dan di dalam sini pun kita dapat menggunakan tweak GPU. Tentunya performa GPU kita dapat meningkat ketika kita sedang bermain game. Nah, ini juga bisa jadi satu rekomendasi buat kalian gunakan di dalam HP kalian guys. Oke, untuk yang terakhir yaitu adalah kernel manager. Banyak ya yang bisa kita gunakan, ada Franco kernel, Smart kernel, X kernel, dan L kernel.
Tentunya fitur di tiap tab kernel manager ini berbeda-beda tiap aplikasinya, tapi gue sih lebih merekomendasikan ke xKernel ya, yang ini guys, karena mudah buat digunakan. Selain itu kita juga bisa buat nge-tweak secara manual, dan tentunya xKernel ini juga bisa buat ngebos GPU-nya supaya makin lancar ketika kita sedang bermain game. Selain itu di sini pun terdapat pengaturan performance dan mode power save, dan kita dapat menggunakan fitur itu di dalam sini. Kemudian selain menggunakan aplikasi ini untuk mengaturnya di sini, kita juga bisa mengaturnya di dalam QS Panel ini guys. Di sini kita bisa buat mode performance kalau lagi mau ngegame, atau power save kalau baterai kita mau irit. Dan bisa juga buat defaultnya kita set di schedule kalau kalian mau seimbang dalam performanya. Nah, untuk pembahasan tweaknya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oh ya guys, khusus buat Redmi Note 8 Pro ada beberapa modul yang bisa dibarengin nih dengan aplikasi yang baru saja gue jelasin. Di antaranya yaitu adalah Mali GPU modul, Touch Sensitive Informants biar makin licin buat ngegame ya, Thermal Killer biar waktu panas tetap stabil ya waktu kita lagi bermain game. Lalu GMS DOS biar proses background di HP nggak terlalu banyak dimakan oleh aplikasi dari Google. Dan terakhir itu adalah GPU Ghost yang infonya sih dalam sini katanya udah support buat MediaTek. Nah itu dia guys 5 aplikasi dan modul Magisk yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan performa HP kalian. By the way, kalian udah gunain aplikasi dan modul apa guys? Coba dong kalian komentar di bawah. Oke sekali gitu gue ajak kenalin, see you next video, bye bye.